Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan bagian firman Tuhan di hari ini untuk mengawali seluruh tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, tapi juga untuk menguatkan kita untuk semakin sungguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan di hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga, sebab atas pemeliharaan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami boleh dimampukan dan dilayakkan untuk melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Saat ini sebagai orang percaya, kami akan duduk di sekitar firman Tuhan, membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini. Bahkan bukan hanya sekedar membaca dan merenungkan, tapi kami juga ingin dituntun dan melakukan bagian-bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu pimpin kami Tuhan, supaya bagian firman Tuhan ini betul-betul kami resapi dan kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8. Yang demikian bunyinya, pekerjaan penghibur. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia kita sekalian yang boleh membaca dan juga mendengarkan serta mau memberi diri untuk melakukan firman ini. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, tema yang akan kita renungkan di hari ini adalah Roh Kudus menginsyafkan dunia. Sekali lagi, tema kita yakni Roh Kudus menginsyafkan dunia. Persekutuan pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Zaman ini, kita ada pada zaman atau masa pimpinan Roh Kudus atas kehidupan kita. Kita ada pada masa di mana sebagai orang percaya kita mengimani bahwa kita menjalankan segala aktivitas kita melakukan segala pekerjaan kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus dikirimkan oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, agar supaya orang percaya dapat memberikan contoh, tapi juga dapat melakukan segala kehendak Allah dalam kehidupan mereka sebagai contoh kepada dunia untuk menginsyafkan, menyadarkan dunia tentang Allah yang sesungguhnya adalah juru selamat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi juga Roh Kudus diberikan kepada kita orang-orang percaya untuk menguatkan kita, sehingga kita mampu berjuang bertahan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Kita tetap mengimani Yesus Kristus dalam kehidupan kita, apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Roh itu yang akan menuntun kita untuk semakin kuat dan juga semakin ada dalam karya keselamatan yang Allah siapkan bagi kita sebagai orang percaya. Tetapi juga Roh Kuduslah yang akan membakar semangat kita untuk dapat menyampaikan Injil, menyampaikan warta keselamatan Allah bagi dunia ini. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kita
supaya kita mampu melakukan segala tugas panggilan kita sebagai orang percaya seperti yang Yesus Kristus amanatkan kepada kita dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas penginjilan ini menjadi tugas kita sekalian orang percaya. Dan kita akan mampu, kita akan kuat, kita akan bisa melakukan itu karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita memiliki dua kriteria yang harus kita ikuti sebelum kita menginjili dunia ini, sebelum kita menginsiapkan dunia ini, berdasarkan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus menginjili diri sendiri dan memastikan bahwa diri kita tetap ada di dalam Yesus Kristus dan dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus, baru kita menyampaikan itu kepada orang lain. Artinya, ketika kita menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada orang lain yang dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus, kita tidak hanya menyampaikan lewat kata-kata, tapi juga lewat sikap dan perbuatan kita. Dua kriteria ini harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan dalam kehidupan, sehingga orang lain atau orang yang belum mengenal Kristus tidak memiliki persepsi yang salah tentang anak-anak Tuhan, yaitu pandai berbicara tapi tidak mampu melakukan. Melainkan mereka akan memuliakan Tuhan ketika mereka melihat apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Firman yang kita taburkan sesuai dengan pola hidup tiap hari kita, yang sesuai firman yang kita sampaikan itu. Maka orang akan memuliakan Allah. Untuk itu mau tidak mau, suka tidak suka, setiap orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus, yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Allah dalam kehidupan orang percaya untuk menginsiapkan dunia dari dosa kesalahan mereka, lewat pemberitaan Injil, mereka harus memiliki dua kriteria ini, yaitu menyampaikan Injil lewat kata-kata, penyampaian lewat pembicaraan, tapi juga lewat sikap hidup kita, pola hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi konsekuensi besar menanti kita ketika kita menjalankan amanat Tuhan ini, yakni berusaha untuk menginsyafkan dunia dari dosa. Konsekuensi besar yang akan kita terima datangnya bukan hanya dari orang-orang dunia, tapi itu juga datang dari kalangan kita sendiri, dari orang-orang terdekat kita sendiri, yang kadang dipakai oleh iblis untuk menghambat apa yang menjadi tugas kita, yang dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Hal yang paling akan kita terima dalam kehidupan kita adalah saat kita menyampaikan berita Injil Tuhan untuk menginsyapkan dunia, saat kita mengajarkan orang lain tentang Injil Kristus, kita akan ditolak. Tidak ada penghormatan untuk kita. Apalagi dalam menyampaikan Injil Kristus yang dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk menginsyapkan orang lain yang berdosa itu, kita harus membuka kesalahan dan kelalaian yang mereka lakukan, dosa mereka. Kita harus menerangi dosa mereka dengan Injil. Di sanalah ada penolakan. Di sanalah ada caci maki yang akan kita hadapi. Tetapi tahukah kita bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita untuk menguatkan kita menghadapi tiap tantangan itu. Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang melakukan tugas penginjilan ini, memberitakan Injil ini kepada orang lain, mereka harus menyampaikan itu agar Allah dimuliakan. Bukan diri pribadi kita dihormati, disanjung-sanjung, dipuji-puji.
Kita tidak mencari kehormatan diri sendiri lewat firman Tuhan yang kita sampaikan. Tapi kita mencari kebenaran Allah untuk disampaikan kepada orang lain agar Allah berkenan dan memberkati kehidupan kita dan kehidupan orang lain yang berkenan menerima Injil itu. Itulah pekerjaan Roh Kudus, akan memampukan kita meskipun tanpa penghormatan, meskipun dengan penolakan, tapi kita akan mampu melakukan semuanya itu. Tugas menginsyafkan dunia. Dalam bagian firman Tuhan, Yohanes pasal 16 ayat 8 ini adalah tugas yang bukan tugas mudah, tugas yang besar dan berat, mengandung banyak resiko. Tetapi Allah memberikan jaminan kepada kita dalam kitab Matius 28 ayat 20 bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Artinya ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan taat, kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia dalam segala tugas pelayanan kita, maka penyertaan Allah itu akan tetap ada. Sebesar apapun penghalang rintangan yang akan kita hadapi, kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Semangat kita semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Kita diberikan kemampuan kerendahan hati untuk menerima segala keadaan yang menimpa kita oleh karena konsekuensi kita menyampaikan firman Tuhan. Kita akan dimampukan, kita akan disertai Allah sesuai dengan janjinya. Oleh sebab itu berdasarkan Yohanes 16 ayat 8, hal yang perlu kita lakukan dalam menginsyafkan dunia, yaitu yang pertama, memberitahukan dunia tentang dosa mereka. Dosa adalah perbuatan yang melawan ketetapan Allah, yang menyebabkan hubungan antara Allah dan manusia terputus. Perbuatan yang melawan ketetapan Allah ini dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, hubungan antara Allah dan manusia menjadi putus. Kita harus memberitahukan itu dengan jujur kepada dunia tentang dosa itu, tentang perintah Allah, larangan Allah, yang semuanya menyebabkan dosa ketika kita tidak mematuhi itu. Lalu kita juga harus memberitahukan, memperkenalkan kebenaran kepada dunia. Kebenaran bukan sesuai kehendak kita yang memberitakan Injil, yang menyampaikan amanat Tuhan, tapi berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Kebenaran itu harus kita perlihatkan kepada dunia, harus kita percakapkan kepada dunia. Untuk supaya dunia yakin akan kebenaran itu, maka ungkapan kebenaran bukan hanya sekedar soal kata-kata. Siapa pandai berbicara tentang kebenaran? Tidak. Tetapi kebenaran disampaikan lewat perkataan, tapi juga ditunjukkan lewat perbuatan. Anak-anak Tuhan harus hidup dalam kebenaran. Anak-anak yang percaya, yang beriman, orang-orang Kristen, yang namanya pengikut-pengikut Kristus, harus menunjukkan kehidupan mereka di dalam Kristus, dalam kebenaran yang Kristus ajarkan. Baru kita akan mampu menyampaikan dan menyatakan itu, memperkenalkan itu kepada dunia dan diterima. Tanpa perbuatan kita yang sungguh-sungguh memperkenalkan kebenaran kepada orang lain, jangan pernah kita berharap orang akan mengikuti apa yang kita sampaikan lewat kata-kata. Oleh sebab itu, untuk memperkenalkan kebenaran kepada dunia, kita butuh bukan hanya sekedar kata, tapi juga perbuatan kita yang menunjukkan kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Dan hal yang ketiga yang disampaikan lewat bagian firman Tuhan, Yohanes pasal 16 ayat 18 adalah penghakiman. Kita harus sungguh-sungguh menyatakan kepada dunia konsekuensi bagi orang-orang yang tetap hidup di dalam dosa adalah menerima penghukuman lewat penghakiman terakhir yang akan Allah jatuhkan bagi mereka. Dalam penghukuman atau penghakiman itu, disitulah akan terjadi pemilaan, memilah orang benar
akan ada pada tempatnya, dan orang tidak benar atau orang-orang jahat juga akan dipisahkan ke tempatnya. Artinya, Alkitab mengatakan bahwa orang benar diibaratkan sebagai gandum, dia akan ada di dalam lumbung, sedangkan orang-orang berdosa diibaratkan sebagai lalang dan dia akan ada atau berakhir di tempat pembakaran. Siapa yang hidup sebagai orang benar dan siapa yang hidup sebagai orang tidak benar, kita sendiri yang menentukan sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, konsekuensi dari segala yang kita lakukan di dunia ini akan kita terima di saat penghakiman terakhir itu. Dan penghakiman itu harus disampaikan secara jelas kepada semua manusia dalam menyampaikan Injil Kristus. Supaya semua orang mengerti dan semua orang dapat menentukan langkah mereka. Sehingga pada akhirnya, akhir dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, penghakiman terjadi dan masing-masing kita ada pada tempatnya. Persekutuan tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berita firman Tuhan ini sungguh-sungguh ingin mengajarkan kita selaku anak-anak Tuhan supaya dalam pimpinan Roh Kudus kita jangan takut memberitakan Injil kebenaran Tuhan itu kepada dunia. Berita firman ini disampaikan kepada kita semua supaya kita semua selaku anak-anak Tuhan yakin akan apa yang kita percayai saat ini. Kita semua percaya dan beriman bahwa kita tidak salah dalam mengimani Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Tapi juga firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita sekalian bahwa sebagai orang percaya, kita tidak menjadi orang percaya yang hanya duduk pangku kaki tangan dan menantikan keselamatan. Tapi kita punya tugas yang berat yang diberikan Allah, tetapi juga yang disertai dengan pemberian Roh Kudus, yaitu menyampaikan Injil supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi semua orang yang mendengarkan Injil mau menginsyafkan diri mereka, mau sadar dan bertobat dan kembali kepada Yesus, mereka pun berhak menerima keselamatan itu. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan tugas penginjilan ini. Kita lakukan tugas kita sesuai dengan amanat Yesus Kristus, menginsyafkan dunia dari dosa dengan kekuatan Roh Kudus yang ada pada kita. Ingat, memberitakan Injil itu bukan soal kata-kata, tapi juga harus disertai dengan perbuatan agar semua orang sungguh-sungguh berkata ya dan amin kepada pengajaran yang kita sampaikan dan Allah dimuliakan lewat semua yang kita perlihatkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Pemirsa, siaran tabur Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang diberkati Tuhan. Demikianlah bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di hari ini. Kiranya firman ini senantiasa menguatkan kita sekalian selaku orang-orang percaya untuk hidup benar di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa mengakhiri bagian firman Tuhan yang telah kita renungkan di hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia yang Engkau sampaikan kepada kami di hari ini lewat bagian firman Tuhan. Firman ini telah memberkati kehidupan kami sekalian. Meskipun hamba sadar bahwa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh terbatas adanya. Tetapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus, Engkau menyempurnakan itu dalam kehidupan setiap pemirsa tabur Injil yang mendengarkannya ya Tuhan.
Gerakan hati mereka, tuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus, bakar semangat iman percaya mereka kepada Engkau, supaya mereka dapat bersemangat di hari ini dan seterusnya dalam pengenalan akan Kristus dan percaya mengimani Kristus Yesus dalam kehidupan mereka terus, tanpa mau digoyahkan oleh segala kemunafikan dunia, kemanisan dunia yang ditawarkan kepada mereka yang hanya sesaat adanya. Tetapi mereka mau tetap gigih kuat, kokoh hidup di dalam Kristus, dalam iman dan percaya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua pemirsa Tabura Injil dalam melaksanakan seluruh tugas. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Berkati kru yang bertugas di channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati, supaya pekerjaan mereka terus menjadi berkat bagi pelayanan Injil Kristus di atas tanah ini Tuhan. Berkati kerja keras mereka, berkati setiap pengorbanan mereka, berkati rumah tangga pekerjaan-pekerjaan mereka, supaya senantiasa ada dalam kasih Kristus dan berkat-berkat Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, pimpin kami, sertai kami, tuntun kami, mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang boleh kita dengarkan di hari ini. Kiranya siaran ini terus menjadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu, dan teruslah mendukung kami dalam siaran ini dengan memberikan like dan juga mensubscribe siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan tiap-tiap waktu. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.